Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini aku bakal ngasih tutorial gimana cara masukin data Excel ini untuk tugas propeller ya, propulsi kapal ke aplikasi Hydrocom Propcat 2005 atau atau yang versi lebih baru juga ada 2011. Tapi aku di sini bakal jelasin yang di tahun 2005. Kurang lebih sama. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu uh, buka dulu aplikasinya. Nah, terus kita fokus ke bagian edit. Nah, di unit ini kita pastikan udah di meter, karena di sini kita pakai meter. Nah, selanjutnya isi bagian prop summary. Nah, biarin di sini tetap FVP, right, terus blades ini. Nah, untuk ini tergantung dari kalian mau bikin berapa daun. Daun dari propellernya. Kalau aku pakai 5. Ini aku coba pakai punya aku ya. Terus untuk diameter ini kita ke bagian sini. Di sini juga ada. Nah, ini bagian diameter. Atau kalau yang di perhitungannya itu ada di bagian. Nah, ada di bagian sini diameter propeller. Nah, ini tandanya apa? Ini tandanya sampai 3,626 itu adalah maksimalnya. Jadi range dari diameter propeller kalian tuh antara angka ini dan juga angka ini. Tapi kalau aku pakai yang ini karena sesuai dengan perhitungan di general announcement. Kayak gitu. Jadi tinggal masukin aja 3,108. Dan ini dan aku saranin sebelum kalian masuk ke Propcat, untuk bagian Excel ini harus benar-benar kelar ya. Harus benar-benar kalian kerjain dulu, baru kalian masuk ke sini. Karena kalau dari Excel-nya nanti belum kelar sepenuhnya, ditakutkan ada beberapa data yang salah gitu. Sehingga nanti hasil dari propeller yang kalian desain kurang sempurna. Nah, kemudian nominal pitch. Nominal pitch itu kita ke bagian cavitation, cuman aku nambahin sendiri ya, karena untuk rumus nominal pitch itu PD kali P per D, terus dikali D. Nah, P per D itu dari sini, pitch rasionya, kemudian D-nya itu diameternya yang tadi, yang dipakai. Tinggal dikaliin aja. Nah, berarti di sini masukin 2,0979. Kemudian ke rate of GL ini diisi 12 derajat. Isi 12 aja. Nah, setelah itu kita ke bagian biarin ini kita kosongin dulu, kita fokus aja ngisi yang warna putih ini. Nah, setelah itu kita ke restore. Yes. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengupdate. Jadi mengupdate apa yang barusan kita masukin. Nah, kemudian kita ke bagian material. Setelah itu, nah di sini untuk klasifikasinya sebenarnya dibebasin. Cuman aku lebih nyaranin ke pakai BV atau Rina. Ini. Nah, untuk material type-nya kita pakai yang bronze ini, yang NiMN bronze. Nah, kemudian untuk desain power. Nah, desain power ini power mesin kapal kalian. Nah, jadi berapa desain powernya dimasukin. Punya aku 2040 kW. Kemudian untuk desain RPM-nya bisa kalian dapetin dari sini. N ini adalah desain RPM ya, untuk RPM ininya. Untuk RPM propeller kalian. 335. Kemudian kalau udah oke aja, terus restore lagi, pencet yang ini. Nah, kemudian lanjut ke bagian section definition, kemudian ke builder. Nah, untuk di sini baru kita isi. Nah, jadi ngikutin seperti ini ya. Kita pakai B-series, jadi ini kayak tipe-tipe dari propeller kalian.
dari modelnya mau pakai yang series apa tuh terserah. Cuman aku di sini pakai B-series. Di sini full. Terus expander bar itu kita pakai expander bar tuh ada ketentuannya. Sebentar, aku agak lupa ada di bagian mana. Tapi kita pakainya 0,40. Karena itu ada ketentuannya. Kemudian ke outline-nya kita ganti juga B-series. Terus rake distribution-nya tetap ke linear. Ini juga ke B-series. Nah, hub diameternya kita ganti ke 0,167. Kemudian, nah untuk shaft diameter ini rumusnya itu 0,167 dikalikan dengan diameter propeller. Jadi dikalikan dengan diameter yang di sini. Nah, untuk punyaku sendiri itu ada di angka 0,519. Kemudian hub rule-nya itu kita ganti ke metrik. Ini biarin. Thickness rule-nya juga kita ganti ke B-series. Setelah itu kita pastikan dulu. Ininya tetap di 12. Ini juga di linear. Oke, aman. Setelah itu kita ke build. Nah, setelah itu oke. Nah, udah mulai kelihatan kan dari propellernya. Baru kita update lagi. Nah, ini udah mulai kelihatan. Namun, masih belum sempurna. Masih terlalu panjang. Nah, selanjutnya kita ke bagian hub dimension atau hub description. Nah, jadi untuk hub length-nya ini ada di bagian strength. Ada di bagian screw datar. Ada di bagian, nah di sini. Ada di bab 7 atau di bagian propeller boss. Nah, untuk hub length-nya ini kita pakai yang ini. dB ini 0,519. Jadi sama kayak diameter shaft propellernya. Kemudian yang FWD ini, yang FWD hub diameter ini kita pakai yang bentar. Nah, kita pakai yang ini. dBf. Berarti kita masukkan 0,571. Kemudian kita loncatin dulu yang tengah. Nah, kita masukkan yang di bagian AFT ini. Untuk AFT ini kita pakai yang ini, dBA 0,41. Kemudian untuk shaft diameternya sendiri itu kita pakai yang seperti yang tadi. Jadi nilainya sama. 0,519. Untuk shaft tapernya ini tetap ditaruh di sini. Nah, untuk axis location-nya ini, itu ada rumusnya. Jadi rumusnya itu 0,5 dikalikan sama hub length ini. Nah, jadi kalau punyaku itu ada di angka 0,2595. Untuk root radiusnya ini dibiarin aja. Nah, untuk yang ada di sini itu sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku nyari nilai tengah di antara FWD ini dan juga AFT. Karena apa? Karena ini kan ada di tengah bagian propellernya. Jadi menurutku nilainya harus seimbang. Mungkin dari teman-teman kalau ada pendapat lain ya silakan dipakai, karena aku juga mencoba-coba sendiri. Kalau sudah di oke aja. Nah, update lagi pakai yang refresh tadi itu. Yes. Nah, dia udah mulai ngebentuk, udah pendek, tidak seperti yang tadi. Nah, kalau udah bagian ini kita lanjut lagi. Ini kita skip aja di smooth tetap. Kemudian setelah itu kita masuk ke elemen 2D. Tapi sebelum kita masuk ke elemen
kita masuk dulu ke CAD View. Kita klik CAD View, kemudian masuk lagi ke Edit, elemen 2D. Nah, ini kita centang semua. Ini kita centang semua. Nah, setelah dicentang semua, oke. Kemudian bisa kita refresh. Nah, ketika kita refresh, dia bakal muncul. Nah, ini untuk gambar 2D-nya. Kita perbesar aja. Nah, ini udah tampak ya. Ini jadi 2D-nya dan 3D-nya yang di sini. Nah, kemudian balik lagi ke 2D. Kita masuk ke border atau di sini kita pakai milimeter, terus kemudian masuk ke portrait, terus kita masukkan angka yang di sini tuh 5940. Kemudian border height-nya itu ada di 4200. Kemudian di sini ada 1800. Kalau sudah, ini klik di scale 1 ini, kemudian masukkan 0,0016. Nah, baru kita update lagi. Oke, nanti bisa terserah kalian juga sih, bisa diganti-ganti juga untuk scale-nya. Tadi itu cuman sebatas contoh aja. Nah, kemudian kita masuk lagi ke principal udah. Nah, kita masuk ke title box-nya ini, title blocks-nya ini. Kita bisa masukin di sini Department of Naval. Arsitektur, terus di sini kita bisa masukkan ya, nanti ini yang di sini bakal jadi kepala gambarnya. Oke, untuk scale-nya nanti bisa kalian sesuaikan aja. Terus ini bisa kalian isi nama kalian, terus tanggalnya, terus bisa diisi dosen mata kuliah, dan drawingnya ini gambar keberapa, kayak gitu. Nah, kalau udah kelar semuanya ini, kita coba isi dulu aja ya. Terus nah, kemudian bisa isi tanggalnya di sini. Kita terserah mau diisi tanggal berapa sebenarnya. Terus approved by siapa? Kita isi Pak Perlin aja. Nah, ini gambar ke-1. Kalau udah bisa di-update. Nah, ini update. Kalau udah tinggal download aja. Save drawing. Contoh. Nah, udah tinggal dibuka seperti biasa aja. Kayak gitu. Jadi, yang pertama harus diingat itu, bagian dari Excel ini harus udah kelar semua, karena bagian terpentingnya sebenarnya ada di sini. Meskipun nggak semuanya dimasukkan ke Propcat-nya, tapi untuk data-datanya tuh biasanya nge-link.
Jadi untuk dipastikan aja dulu ngelink apa enggaknya, karena ada beberapa data yang nggak ngelink, jadi nggak sinkron. Dan itu kalau nggak sinkron, takutnya nanti di hasilnya kurang sempurna. Kayak gitu sih. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Selamat mencoba.